Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan pagi. Mari minggu pagi hari ini kita akan kembali bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan firman Tuhan hidup kita akan terus dibangun. Dan kita pun akan semakin bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Sebab firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhan sumber kekuatan kita. Firman Tuhan pedoman dan penolong bagi kita. Bahkan firman Tuhan jugalah yang akan selalu menuntun kita dan menerangi setiap langkah hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali Tuhan, minggu pagi ini kami datang ke hadirat-Mu. Sungguh kami mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu. Atas begitu besar kasih setia Tuhan. Rahmat dan anugerah-Mu ya Tuhan. Berkat dan kemurahan-Mu. Perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan. Bahkan pertolongan dan pemeliharaan Tuhan. Atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi hari ini kembali kami mau merenungkan firman-Mu. Mari Engkau Tuhan yang singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus urapi kami semua ya Tuhan. Sehingga kami bisa menangkap, mengerti dan juga melakukan kebenaran firman-Mu dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan sama-sama buka Alkitab kita. Dan renungan pagi hari ini saya ambilkan dari Mazmur 121 ayat 2 sampai yang kelima. Saudara bisa baca keseluruhan ya, paling tidak satu perikop, tapi saya ambilkan 4 ayat ini. Saya bacakan. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu. Tuhanlah naunganmu. Di sebelah tangan kananmu. Jemaat dikasih Tuhan. Dari manakah datangnya pertolongan kita? Apakah dari orang-orang hebat di sekeliling kita? Apakah kita mengandalkan pertolongan dari teman kita, orang tua kita, mungkin juga ya orang-orang yang berpengaruh, ya, orang-orang yang punya kuasa. Apakah itu menjadi sumber pertolongan kita? Kalau manusia yang kita andalkan, seringkali kita akan mengalami kekecewaan. Tapi perhatikan, pemazmur katakan pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kita mesti berani menyatakan ini dengan percaya diri, dengan iman, dengan yakin dan percaya. Tuhanlah pertolongan kita. Ya, pertolonganku datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Siapa yang bisa berhadapan dengan Tuhan? Ya, Dia yang berkuasa atas segala-galanya. Karena itu kalau Tuhan yang menjadi penolong bagi kita, maka hidup kita pasti tertolong. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak terlelap. Ya, artinya dalam kondisi mungkin masalah atau badai hidup bisa melanda hidup kita. Pada saat yang demikian, Tuhan tidak akan membiarkan kakimu goyah. Artinya Tuhan yang meneguhkan, Tuhan yang mengokohkan dan menguatkan. Penjagamu tidak akan terlelap. Tidak ada waktu bagi Tuhan untuk dia tertidur. Ya, dia selalu ada setiap saat. Artinya kapanpun, ya, dalam sehari 24 jam, 7 hari seminggu, ya, tidak pernah Tuhan terlelap. Artinya Dia selalu siap siaga. Kapanpun engkau berseru, kapanpun engkau berdoa, Dia selalu mendengarkan engkau. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Ya, Tuhan yang menjaga. Dia tidak akan pernah tertidur. Dia akan selalu siaga. Luar biasa kan? Hidup orang percaya, hidup kita semua dijaga, dilindungi Tuhan sedemikian rupa. Ya, Tuhanlah penjagamu,
Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Artinya ini bicara penyertaan Tuhan atas hidup kita. Ya, jadi kalau ada orang yang berlaku tidak benar atas hidup kita, atau bahasa kerennya kita dibully, atau bahasa lagi dipersekusi, atau istilah lainnya lagi mungkin dizolimi, diperlakukan tidak adil, selalu ingatlah ada Tuhan yang menjadi naungan dan juga penjaga hidup kita, sehingga Dia yang akan membela hidup kita. Pembalasan haknya Tuhan. Kita jangan turun tangan. Bagian kita adalah mendoakan yang baik. Karena orang-orang yang berbuat tidak benar, orang-orang yang ingin mencelakai kita, orang-orang yang benci atau memusuhi kita, sesungguhnya dia akan berhadapan dengan Tuhan. Jadi jangan kita yang turun tangan. Bagian kita mendoakan. Ada orang yang mengutuk hidup kita, dengar baik-baik. Orang yang mengutuk hidup orang benar, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, hidup kok dikutuk. Ya, sesungguhnya orang yang mengatakan kutuk itu, yang katakanlah bisa kena kutuk sendiri. Karena itu jangan dikutuk lagi, doakan. Doakan mereka supaya mereka boleh anugerah, bukan supaya mereka celaka. Memang pembalasan haknya Tuhan. Bagian kita bersyafaat bagi mereka supaya mereka beroleh kasih karunia. Ya, daripada mereka celaka binasa, lebih baik kita doakan mereka selamat, mereka bertobat. Ya, mereka akhirnya hidupnya dipulihkan, diperbaharui, sehingga kita kembali bisa bersahabat dengan mereka dengan baik. Mari jemaat dikasih Tuhan, ya, kita bersyukur punya Tuhan yang luar biasa, menjadi sumber pertolongan kita. Dialah yang menjadikan langit dan bumi. Dia yang berkuasa atas segala-galanya. Dia yang akan selalu meneguhkan kita. Sehingga ketika mengalami badai, masalah bertubi-tubi. Entah itu masalah keluarga, pekerjaan, perekonomian, rumah tangga, masalah keuangan, masalah sakit, penyakit. Apapun masalah itu. Ingatlah, ada Tuhan yang peduli dengan hidup kita. Yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia bahkan dikatakan, dia tempat naungan kita. Dia ada di sebelah kanan tangan kita, sehingga kapanpun, ya, dalam kondisi apapun, dia bisa dengan cepat menolong hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, jangan pernah putus asa, jangan pernah merasa takut. Percayalah ada Tuhan yang menjadi sumber pertolongan, yang akan meneguhkan, yang menjaga hidup kita, yang menjadi tempat naungan kita. Amin, kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur firman-Mu menguatkan, meneguhkan kami. Sungguh Engkau tidak jauh dari hidup kami, sungguh Engkau menyertai kami. Bahkan daripadamu-lah sumber kekuatan, pertolongan kami, tempat perlindungan kami, tempat kami bernaung. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa Engkau tidak akan meninggalkan dan membiarkan kami. Tangan-Mu yang penuh kuasa akan mengangkat dan menolong hidup kami, menjaga dan melindungi kami. Terima kasih Tuhan, kami mau tetap percaya apapun yang terjadi, Tuhan beserta dan menolong kami. Menyerahkan hari ini hidup kami, aktivitas kami, ibadah kami. Mohon berkat, pertolongan, penyertaan Tuhan. Jauhkan celaka dan mara bahaya. Damai sejahtera dan berkat Tuhan menyertai kami semua. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita semangat terus ya. Maju terus dalam iman dan pengharapan. Jangan lupa hari ini beribadah. Maju terus, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.